saya dulunya adalah eksekutif wanita di perusahaan. Tapi karena sengaja dijebak oleh sahabat saya menjadi kambing hitamnya. Dia berulang kali menyuruh saya untuk menutupi hubungan gelapnya dengan Liu Feng. Di depan suaminya. Xiaoya. Suami saya hari ini marah dan ingin melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saya kabur diam-diam, nanti kalau dia tanya, bilang saja. Kita habis salon mau pijat, malam ini saya tidak pulang. Ternyata suaminya punya gangguan kepribadian akut. Tiba-tiba dia membawa orang. Dan memukuli saya sampai cacat seumur hidup. Sangya, katakan di mana Sia-Sia. Saya tidak tahu. Kamu masih berani bilang tidak tahu? Saya kasih kesempatan terakhir, katakan di mana. Istri saya di mana? Bos Jiang, saya juga sangat ingin memberitahu Anda. Tapi saya benar-benar tidak tahu. Umumkan ke semua orang. Sangya karena mentransfer aset perusahaan. Dia dipecat dari perusahaan. Akhirnya saya difitnah dan dipecat. Terpuruk sampai seperti ini. Sususia, kamu datang, saya tidak mentransfer. Aset suamimu, kejahatan itu bukan saya yang lakukan. Saya mohon, suruh suamimu selidiki dengan jelas. Xiaoya, saya tentu tahu bukan kamu yang melakukannya. Bagus sekali. Mau minum air? Saya tentu tahu yang mentransfer aset bukan kamu. Yang melakukan kejahatan juga bukan kamu. Karena semua ini, saya yang melakukannya, tidak menyangka. Karena saya malah ketahuan oleh suami saya. Maka saya terpaksa menjadikanmu kambing hitam, tidak menyangka. Suami saya yang polos dan punya gangguan kepribadian itu malah percaya. Kamu. Zhangya, orang pertama yang mencuri proposal. Adalah saya, yang mentransfer 10 juta aset juga saya. Oh iya. Suami saya juga tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saya menipumu selama ini. Hanya untuk menjadikanmu kambing hitam saya. Saya takut kamu mengalami kekerasan, selalu melindungimu, kamu malah memperlakukan saya seperti ini. Liu Feng, kalian malah berselingkuh. Zhangya, jangan salahkan saya. Salahkan dirimu sendiri. Siapa suruh kamu tahu? Rahasia saya terlalu banyak. Selama kamu hidup, saya tidak bisa hidup tenang. Oh iya. Lupa memberitahumu, villa itu adalah untuk kami berselingkuh. Dan orang tuamu, juga saya yang membunuhnya. Kamu, apa yang kamu katakan? Ayah, ibu, aku akan membunuhmu. Air. Kamu. Zhangya, agar sahabat baikku ini bisa hidup bebas. Kamu mati saja, hanya dengan kematianmu aku bisa hidup tenang. Susia, aku tidak akan membiarkanmu. Aku masih hidup. Ini adalah kamar sewaanku. Aku terlahir kembali di Susia dan Liu Feng di villa. Hari mereka berselingkuh, Susia, aku menganggapmu sebagai
sahabat terbaik, sangat mempercayaimu, tapi kamu malah menjadikanku batu loncatan seumur hidup. Aku tidak akan membiarkanmu menang seumur hidup. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Xiaoya, tadi suamiku. Lagi marah dan mau memukulku, aku kabur diam-diam. Nanti kalau dia tanya, bilang saja. Kita habis salon mau pijat, malam ini aku tidak pulang. Sia-sia, suamimu benar-benar menjijikkan, tenang saja. Kita sahabat baik, tentu aku akan membantu. Zhangya, aku tahu kamu yang terbaik untukku. Di kehidupan sebelumnya, hari ini, Susia menyuruhku menutupi di depan suaminya, tapi Jiang Yi datang dan tidak menemukan Susia. Marah padaku, menarikku ke jalan untuk dihina. Membuatku dijauhi semua orang. Syukurlah, syukurlah semuanya masih bisa diperbaiki. Sayang, jangan menangis lagi ya. Jangan menangis, ayah ada di sini. Mau cari ibu? Zhangya, kalian sedang apa sih? Salon sampai lama sekali. Bawa anak main ke tempat lain. Zhangya, jangan egois begitu dong. Sekarang anak masih kecil, butuh ibu. Untuk merawatnya, kamu setiap hari membawa. Istriku Susia main. Tolong jangan egois begitu, aku suaminya loh. Aku sudah sabar lama sekali. Di kehidupan sebelumnya, kalau bukan karena istrimu yang baik, keluarga kami tidak akan mati tragis. Dan orang tuamu, juga aku yang membunuhnya. Aku beritahu kamu, sekarang. Segera suruh Sia-sia angkat telepon. Aku mau dengar suaranya, anak rindu ibu. Sekarang juga, secepatnya. Sia-sia, suamimu telepon, aduh. Maaf ya bos Jiang. Sia-sia sedang keramas, airnya deras banget. Dia nggak dengar. Jangan coba-coba sama aku, dalam 1 menit. Aku mau dengar suara Sia-sia. Siap bos Jiang, nanti aku panggil dia. Aku akan telepon balik ya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Jiang Yi itu tipe orang yang gampang marah. Sekali sentuh langsung meledak, di kehidupan ini, aku pasti bikin Susia merasakan akibatnya. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak bisa dihubungi, silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak bisa dihubungi, silakan coba lagi nanti. Cepetan. Cepat. Sayang. Cheers. Sayang, kamu keluar malam-malam gini. Jiang Yi nggak curiga ya?
Santai aja, aku punya kambing hitam yang paling oke. Zhangya pasti bakal bantu aku nutupin. Oh. Sekarang aku mikir, Susia selalu manfaatin aku. Buat nutupin dia, padahal aku masih ingat persahabatan kita. Ya. Aku dan Liu Feng udah cerai. Aku mau aborsiin anak ini. Kamu harus jaga rahasia ini, jangan bilang siapa-siapa. Aku pernah aborsi. Mungkin kamu harus mikir lagi. Sia-sia. Ya, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Identitas palsuku ini, aku mau pakai identitas palsu ini untuk mancing orang besar. Dia kan terkenal sebagai orang yang gampang ditipu, nanti kalau ada apa-apa. Kamu harus bantu aku nutupinnya. Orangnya datang. Sangya, kamu sembunyikan sia-sia di mana? Keluarin. Sangya, sia-sia di mana? Sangya, kamu sengaja nggak angkat teleponku. Bilang, sia-sia di mana? Bos Jiang, kenapa kamu datang? Bos Jiang, aku. Nggak sengaja jatuh ke air, itu. Sia-sia dia pergi ke salon rambut. Kamu di rumah? Dia pergi buat apa ke salon rambut? Beritahu aku. Kamu sembunyikan dia di mana? Cepat keluarkan dia. Aku tidak tahu. Istri kamu tidak bilang apa-apa? Kamu masih berani bilang tidak tahu? Tahan dia, cari. Bos Jiang, Nyonya tidak ada. Bos John, cepat cari Nyonya, si kecil terus menangis. Kalau begini terus, suaranya bisa rusak. Aku kasih kamu kesempatan terakhir, beritahu aku. Istri aku di mana? Bos Jiang, istri kamu. Dia orang dewasa yang punya tangan dan kaki, ibunya saja tidak bisa mengendalikannya. Aku bisa mengendalikan kemana dia pergi. Kamu ini lucu sekali. Baik, kamu pikir aku tidak bisa apa-apa ya? Aku beritahu kamu. Aku bisa masukkan kamu ke perusahaan, juga bisa keluarkan kamu dari perusahaan. Aku kasih kamu 10 detik. Beritahu aku, istri aku di mana, kalau tidak. Bos Jiang, aku benar-benar tidak tahu. Baik, keras kepala. Halo, ini Jiang. Jiang Bos Jiang, ada yang bisa saya bantu? Aku beritahu kamu. Ini kesempatan terakhir kamu. Bos Jiang, aku juga sangat ingin memberitahu kamu. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Beritahu semua orang. Sangya karena mengalihkan aset perusahaan. Dikeluarkan dari perusahaan. Bos Jiang, kamu tidak bisa karena tidak bisa menemukan sia-sia, lalu kamu keluarkan aku. Aku masih punya orang tua yang harus dihidupi, bagaimana bisa kamu seperti ini? Bagaimana? Tidak tahan ya? Kamu ambil 1 juta dariku. Jual mobilku, sekarang mau bawa kabur istriku. Aku beritahu kamu, hari ini kalau aku tidak bisa menemukan istriku, aku akan hitung semua utang lama dan baru bersamamu. Cari saja, aku tunggu kamu selangkah demi selangkah menemukan kebenaran. Jiang, kamu ini masuk rumah orang tanpa izin. Ini melanggar hukum, aku bisa laporkan ke polisi. Laporkan ke polisi.
Masuk rumah orang tanpa izin, kamu pantas? Jangan pikir aku tidak tahu, kamu dari istriku. Menipu satu villa itu bernilai 2 juta. Bos Jiang, bagaimana aku tidak tahu? Aku bisa menipu, kamu bilang, kalau aku bisa menipu satu villa. Masih perlu tinggal di rumah sewa kecil ini? Itu hanya menunjukkan kamu licik, kalau tidak. Bagaimana bisa menipu istri saya untuk mengambil uang sebanyak ini? Saya beritahu Anda, jika Anda tidak mau bicara lagi. Jangan salahkan saya jika saya tidak ramah. Bos Jiang, saya benar-benar. Bos Jiang, lebih baik Anda tanya asisten Anda, mungkin dia tahu. Di mana istri Anda? Hello Boss Jiang. Tolong cari lokasi Susi ya, saya perlu menemukannya, ada urusan mendesak. Cepat. Boss Jiang, dengarkan saya. Setiap kali saya mengantar istri, dia pergi dengan teman-temannya berbelanja. Begitu turun dari mobil, temannya langsung membawanya pergi, sama sekali tidak memberi saya kesempatan untuk bicara. Boss Jiang, saya beri tahu Anda, wanita ini benar-benar bencana. Memang pantas disebut kekasih Susi ya, gerakan melempar kesalahan ini. Sangat konsisten, tapi tidak apa-apa. Saya menunggu Anda menuai hasilnya sendiri. Boss Jiang, Anda sebaiknya segera meneleponnya, tanya di mana dia menyembunyikan istri Anda. Hello. Ditutup. Jenny ini tidak akan curiga, kan? Seharusnya tidak. Dia biasanya cukup percaya pada saya. Lajapila. Bukankah ada teman bodohmu yang menutupi untukmu? Kamu, daripada khawatir tentang dia, lebih baik pikirkan bagaimana melayani saya. Haha. Katakan. Bos Jiang, Anda sebaiknya memohon pada Zhangya untuk memberitahu di mana ibu anak Anda. Suruh dia cepat kembali, jika anak terus menangis seperti ini. Tubuhnya tidak akan tahan. Baik. Sangya, kesabaran saya terbatas. Tapi anak saya tidak bisa menunggu, sebagai suami dan ayah. Saya tidak keberatan untuk berjuang demi istri dan anak saya, dan melawan Anda. Wanita ini adalah teman istri saya, dari istri saya. Dia mengambil uang dan rumah, sekarang istri saya hilang. Dia yang membawanya pergi. Benar-benar menjijikan, tidak heran di internet dikatakan, waspadalah terhadap teman dekat. Makan dan menggunakan milik mereka, sekarang bahkan tidak. Mengembalikan istri orang seperti ini benar-benar lucu. Bodoh, jika kamu ingin memperbesar masalah, saya akan menemani sampai akhir. Tekan dia, cari satu salon. Ya. Halo, pernah lihat orang ini? Tidak pernah lihat. Pergi. Orang ini. Pernah lihat? Tidak pernah lihat. Pergi. Pernah lihat orang ini? Kamu ngapain? Aku pernah lihat orang ini tidak?
Tidak. Semua toko cukur di jalan ini sudah dicari. Tidak menemukan Susia. Sangya, dari awal. Kamu mau aku, ya? Kamu tidak menemukan istrimu. Kenapa harus menyalahkan aku? Dia istrimu, bukan istriku. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang bodoh, bahkan tidak punya lokasi istrimu. Sekretaris Hao, cari lokasi Susia untukku. Hari ini, meskipun harus membongkar jalan ini, aku akan menemukannya. Ya, Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak memanggil wartawan? Tempel aku di tembok aib, biar semua orang tahu. Biarkan seluruh dunia menertawakan aku. Wartawan. Tentu saja aku akan memanggil. Aku akan membuatmu hancur reputasimu. Tentu saja, untuk kamu yang imut dan tebal muka ini. Kamu pasti tidak peduli. Hari ini, kamu benar-benar menendang besi. Kamu pikir aku tidak bisa mengatasimu, ya? Suruh dua orang tua itu datang ke sini. Ayah, Ibu, kenapa kalian datang? Ayah, cepat bilang ke Bos Jiang. Di mana Susia disembunyikan? Kalau tidak, jangan panggil kami ayah ibu lagi. Kami tidak punya anak seperti kamu. Sangya, kamu pikir aku tidak bisa mengatasimu, ya? Kalau bukan karena telepon dari Bos Jiang, kami tidak tahu kalau selama ini kamu terus menipu. Memelukkan kami sekali. Bilang atau tidak? ayah, aku tidak. Tidak, aku pernah bilang, orang bisa miskin. Tapi tidak boleh tidak punya hati nurani. Kamu makan dari Susia. Sekarang kamu melakukan hal seperti ini, kamu bilang, Susia ada di mana? Mau bilang atau tidak? Ayah, jangan pukul lagi. Kamu masih belum mengerti seperti apa anakmu ini? Aku tidak mengerti. Bos Jiang itu bos besar. Masa dia mau menuduhmu sembarangan? Mama, percayalah padaku. Susia sudah hilang. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kamu sudah bohong soal rumah mewah, bohong soal mobil. Kamu. Mama, Baik, masih tidak mau bilang? Oke, kita anggap saja. Tidak punya anak seperti kamu hari ini. Aku anggap ini sebagai tindakan membasmi kejahatan. ayah, aku benar-benar tidak. Ini Susia dia. Ayah, Ketemu, lokasi terakhir istri. Di mana? Di villa atas nama Sangya. akhirnya ketemu juga. Sekarang. Masih ada apa lagi yang mau kamu jelaskan? Bawa dia pergi. Ternyata di sini, semua ini akhirnya akan berakhir. Istriku disembunyikan di villa yang kamu terima. Segera aku temukan orangnya. Aku akan membuatmu tahu akibatnya jika menggangguku.
Buka pintu. Saya Pa? Mau mati? Ketuk apa mau mati? Saya Pa? Mau mati? Ketuk apa mau mati? Cepat! Ada apa sayang? Bos Jiang. Bos Jiang, dengar penjelasanku. Sayang, kamu berani selingkuh di belakangku. Sudah jelas baru selesai melakukannya. Bos Jiang. Sayang, Suami, kamu akhirnya datang. Bukan seperti yang kamu lihat. Ini. Hanya yang mengancamku seperti ini. Dia yang memaksaku datang. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu Liu Feng kenapa juga di sini. tertangkap basah? Kamu pikir aku bodoh? Suami, aku sangat mencintaimu. Aku bahkan melahirkan anak untukmu. Kalau bukan karena diancam, mana mungkin aku datang ke sini? Kamu lupa? Hanya sebagai sahabat, dia berkali-kali mengedu dan bangkit kira. Kalau kamu percaya dia, kamu sudah jatuh ke dalam jebakannya. Susia, sudah sampai saat ini. Kamu masih bisa membela diri. Aku benar-benar kagum padamu. Liu Feng, cepat katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, suamiku tidak akan membiarkanmu. Bos Jiang, dengarkan aku. Ini semua salahku karena pengecut. Anda sudah sangat baik padaku. Mana mungkin aku melakukan hal yang merugikan Anda? Semua ini karena wanita ini, dialah yang menelepon. Dan memaksa kami melakukan ini. Kalian berdua selingkuh, malah menuduhku. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu bilang aku meneleponmu? Kalau begitu, sekarang cari nomor teleponku. Apa? Tidak mengerti? Kamu bilang aku meneleponmu? Aku suruh kamu cari nomor teleponku. Jangan-jangan kamu tidak punya. Kalau kamu tidak cari, suruh dia yang cari. Hei Bos Jiang, dengarkan aku. Wanita ini terlalu licik, setiap kali dia pakai nomor telepon. Selalu berbeda. Kalau begitu, cari saja salah satunya. Jiangyi, aku sudah melahirkan anak untukmu. Kamu malah karena wanita seperti ini, datang memeriksaku. Dia sudah mengancamku lama sekali, aku tidak menyangka. Teman yang aku percaya, malah memperlakukan aku seperti ini. Aku tadinya mau melapor ke polisi, tapi kamu sudah datang. Aku pikir dengan tulus bisa mendapatkan teman baik, tapi malah mengundang serigala ke rumah. Aku hanya tertipu olehnya. Apa salahku? Benar juga, dia tidak kekurangan uang, mana mungkin dia selingkuh dengan asisten dia. Menurutku, ini cuma ada orang yang iri, sahabat yang hidupnya lebih baik. Hanya, aku tahu kamu iri padaku. Kamu punya suami kaya, tapi kamu tidak boleh menuduhku seperti ini. Suamiku sangat kaya. Kalau bukan karena diancam, mana mungkin aku selingkuh. Suamiku, aku hanya punya kamu. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku lebih baik mati saja. Benar. Sia-sia punya aku, mana mungkin dia tertarik pada asisten yang tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Benar-benar.
Terima kasih suamiku. Zhangya, aku anggap kamu sahabat terbaikku. Tapi kamu malah terus-terusan menjebakku. Setiap kali kamu panggil aku ke villa, kamu foto aku dan Liu Feng diam-diam. Lalu pakai itu untuk memerasku. Sudah kukatakan, apapun ancamanmu. Bahkan kalau kamu hisap darahku, tipu uangku. Aku takkan pernah khianati suamiku. Aku yang ancam kamu? Aku yang foto kamu? Aku yang minta uang? Persis, pengkhianat kayak ular legenda. Itu kamu. Aku selalu bantu kamu, tapi kamu malah cari-cari cara untuk mengisap darahku. Baik. Kalau kamu bilang aku memeras, coba kamu periksa rekening Zhangya. Ada berapa banyak uang di sana? Sekretaris HO, segera periksa. Sayap. Asal terbukti aku tak punya aset, nama baikku pulih. Zhangya, lebih baik kamu minta maaf sekarang. Itu harusnya kata-kataku buat kamu. Mimpi indahmu. Kita lihat nanti kamu masih bisa keras kepala. Sayang, nanti kalau sekretaris Zhao sudah periksa, kamu harus bela keadilan untukku ya. Tenang saja. Kalau dia benar memerasmu, aku takkan diam. Tapi kalau ini bohong, Sayang, aku bersumpah demi langit. Aku tak pernah khianati kamu. Kalau bohong, biar aku mati mengenaskan. Zhangya, jangan salahkan aku kejam. Kamu sendiri yang selalu tindas aku, Xiaoya. Cepat akui saja. Sekarang Susi akan jadi nyonya kaya. Bu, aku tak lakukan hal memalukan. Masih saja ngotot. Aib keluarga. Ayah, ku bilang aku tak bersalah. Semua kebenaran akan terungkap. Di kehidupan lalu, kalian baik ke Susia. Tapi mati tragis. Di hidup ini, aku harus kembalikan keadilan untuk kalian. Kitimio. Kitimio. Sudah ketemu. Susia, mau cari alasan lagi? Zhangya, masih ada penjelasan? Aset puluhan miliar di namamu, dari mana? Ini tidak mungkin. Aku cuma punya satu rekening untuk gaji karyawan. Mana mungkin ada miliaran? Rekening itu, saat kamu dan Sia-Sia baru saja datang ke kota. Sia-Sia yang mengurusnya untukmu. Susia, kamu memfitnahku. Sudah cukup, sampai sekarang kamu masih saja menyebarkan fitnah. Sekarang, aku akan meminta wartawan untuk mengekspos perbuatan burukmu. Buatmu tidak bisa mengangkat kepala seumur hidupmu. Suamiku, kamu terlalu baik padaku. Zhangya yang keras kepala seperti ini, kita pasti harus membuat semua orang tahu wajah aslinya. Bagaimana bisa? Di mana sebenarnya masalahnya? Susia sudah mentransfer uang ke kartuku sebelumnya. Bos Zhang. Jangan biarkan wartawan membocorkannya. Ayah ibu, apa yang kalian lakukan? Cepat bangun. Kamu anak durhaka, diamlah. Aku akan membuatnya mengembalikan uang, aku akan membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Tolong maafkan putriku, aku mohon. Kamu tidak bisa memposting ini di internet. Putriku, bagaimana dia bisa hidup setelah ini? Xiaoya, mungkin dia sedang bingung. Dia bukan anak yang buruk, tolong maafkan dia kali ini. Zhangya, kamu harus belajar dari orang tuamu. Sekarang lebih baik kamu cepat berlutut, mungkin aku bisa memaafkanmu. Cepat Xiaoya, kamu dengar tidak? Cepat-cepat. Cepat berlutut di depan Sia-Sia, minta maaf padanya. Minta dia memaafkanmu. Tidak mungkin. Cepat berlutut. Susia sudah setuju untuk memaafkanmu. Kamu masih saja tidak tahu terima kasih. Bos Jiang ada temuan baru. Sudah kukatakan, tidak mungkin ada uang di kartuku. Selain aset, kami juga menemukan Nona Zhangya memiliki catatan menginap di hotel berkali-kali.
Xiao ya, aku tidak menyangka. Kamu ternyata bermain seperti ini. Bagaimana aku bisa punya anak seperti kamu? Uang bisa dipalsukan. Tapi wajah manusia tidak bisa dipalsukan. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan, Nona Su, jangan lupa. Kamu selalu berhati-hati dalam bertindak, kamu menginap di hotel. Tidak pernah menggunakan KTP-mu, selalu meminta bantuanku. Aku memiliki catatan menginap lebih dari 3.000 kali. 2.999 kali, semuanya untuk satu orang. Coba tebak. Siapa? Kamu masih berani tertawa, kamu. Katakan. Rekaman CCTV hotel menunjukkan yang masuk ke kamar adalah Nyonya Dan Lufeng. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Bos Jiang, kamu masih belum mengerti? Yaitu istrimu, yang juga sahabatku. Yang memberimu tanduk hijau. Bukan aku, bukan aku. Apakah video pengawas merekam hantu? Semua ini, dia yang menyebabkannya. Ah. Akulah yang menekanmu, dan tidur dengan mantan suamimu. Suamiku, kamu harus percaya padaku. Di hatiku hanya ada kamu dan anak kita. Awalnya hanya bilang pekerjaannya tidak lancar. Menyuruhku menemani dia di hotel malam itu. Sebagai sahabat terbaiknya. Tentu saja aku akan pergi. TAPI. Tapi apa? Lanjutkan. Tapi begitu aku masuk hotel, aku melihat ada pria di dalam kamar. Yaitu asistenmu Liu Feng. Pertama kali aku pergi. Tidak sempat menelepon polisi, mereka sudah merekam video. Apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mereka mengkampanyekan video itu, menyuruhku tidak memberitahu siapapun. Bilang kalau aku tidak mendengarkan mereka. Mereka akan mengunggah video itu ke internet. Aku tidak ingin membuat suamiku marah dan untuk menyelamatkan reputasi perusahaan. Jadi aku terus-menerus melakukannya. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Aku sudah mengelola perusahaan selama bertahun-tahun, masalah seperti ini. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menyelesaikannya? Kamu benar-benar tidak punya hati, sia-sia. Selalu memikirkanmu dengan baik. Bos Jiang, aku sarankan kamu berpikir lebih jernih. Susia, kamu bilang aku mengancammu dan merekam videomu. Di mana rekamannya? Aku sendiri tidak tahu. Kamu malah menambah luka. Kamu terlalu keterlaluan. Jangan takut, aku di sini, aku di sini. Xiao ya. Kenapa begitu sampai di kota kamu jadi jahat, kamu? Ayah. Kapan aku pernah membohongimu? Aku bertanya padamu, di mana rekamannya? Coba tunjukkan. Aku tidak tahu. Liu Feng, kenapa kamu menghapus semua video itu? Kenapa kamu menghapusnya? Aku pikir video itu tidak baik untukmu. Jadi aku menghapusnya. Kalian berdua memang akrab ya. Dia bisa saja mengarang kebohongan seperti itu. Sayang, percaya padaku. Aku dipaksa olehnya. Kamu lupa betapa sulitnya aku saat hamil. Kamu pernah bilang akan selalu baik padaku seumur hidup. Sayang, tentu saja aku percaya padamu. Zhangya, aku beritahu kamu, jangan coba-coba memecah belah kami. Hubungan suami istri, suamiku tidak akan percaya padamu. Benarkah, Bos Jiang? Cukup. Apakah kamu ingin membunuh Sia-Sia? Memang benar, bukan satu keluarga tidak akan masuk satu rumah. Dulu setiap kali Susia pergi, dia bilang menemani aku. Mau lihat rekaman chat aku dan istrimu? Lihat siapa yang menemani siapa, atau dia hanya memakai aku sebagai alasan. Tentu saja kamu yang memaksaku untuk pergi bersamamu. Kamu benar-benar berani mengatakannya. Aku tidak melakukan hal yang salah, apa yang tidak berani aku katakan? Kalau begitu, beranikah kamu menunjukkan rekaman chat itu pada suamimu? Apa yang tidak berani? Tapi sayang, kamu benar-benar mau melihatnya. Aku. Kamu tidak percaya kata-katanya, kan? Kamu tidak berpikir aku menipumu, kan? Sia-sia, aku tidak, tapi... Tapi apa? Aku lihat kamu memang tidak percaya padaku. Aku bahkan memberimu seorang anak laki-laki.
Sia-sia, jangan menangis, kamu adalah ibu dari anakku. Tentu saja aku percaya padamu. Sayang, aku tidak akan mengecewakanmu, Zhangya. Aku beritahu kamu, jangan buang-buang tenaga. Di hati suamiku hanya ada aku. Benarkah? Kamu mungkin tidak tahu. Rekaman chat kita aku tidak hapus, termasuk pesan suara. Xiao ya, suamiku punya kecenderungan kekerasan. Aku sangat takut dia memukulku, malam ini aku menginap di luar. Kalau suamiku bertanya, tolong bantu aku menyembunyikannya ya. Xiao ya. Zhang Yi kehilangan order besar. Sekarang dia sedang merusak barang-barang di bawah, aku baru pulang besok. Tolong bantu aku menenangkannya. Bos Jiang, ini hanya puncak gunung es. Mau lanjut dengar? Kasih HP-nya padaku. Sayang, Minggir. sayang. Di kehidupan sebelumnya kalian punya banyak waktu menghancurkan semua bukti. Kali ini tiba-tiba, aku lihat apa yang bisa kalian lakukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu mempermainkanku ya? Sayang, dengarkan penjelasanku. Katakanlah. Aku tidak bisa kehilangan semua ini, Jiang Yi. Jangan salahkan aku karena kejam. Zhang Yi, pergi dan mati kau. Bos Zhang, Kau. Suami, kau tidak boleh kenapa-kenapa. Dokter, cepat panggil dokter. Susia, aku masih meremehkan kekejamanmu. hello, ambulance. Ada orang terluka di sini, cepat selamatkan. Ini pasti semua perintahmu. Sizirang, tangkap Jiang Taku. Kebohonganmu benar-benar mudah keluar. Semua minggir. Dokter, bagaimana kondisi suamiku? Naonya Jiang, kondisi bos Jiang tidak terlalu baik. Tidak menutup kemungkinan ada pendarahan di dalam otak. Sangat mudah menjadi vegetatif. Bagus sekali, benar-benar bantuan dari langit, dokter. Kondisi tubuh suamiku terkait dengan harga saham, kau harus merahasiakannya. Nyonya Jiang, aku mengerti, tenang saja. Masih diam saja apa? Jaga dia baik-baik, bawa pergi ya. Zhangya, suamiku, semua ini karena kau. Kau dan keluargamu, jangan berpikir bisa lari. Susya, masalah ini. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Syria kami. Ya, Xiao Xia, tolong maafkan putriku. Ayah, ibu, kalian tidak perlu memohon padanya, yang seharusnya takut adalah dia. Jangan menangis, sayang, nenek ada di sini. Jangan menangis, cucu kesayangan. Kamu jangan menangis, kita tidak menangis, ya, ayah akan pergi mencari. Ibu akan segera kembali, cucu baik, nenek ada di sini. Jangan berisik. Susya mana? Susya pergi kemana? Dia sebagai ibu, sama sekali tidak bertanggung jawab. Cucu baik, jangan menangis, dia sepertinya pergi menemani sahabatnya lagi. Sahabat APA yang 3 hari, membawa pergi menantu orang. Bahkan rumah pun tidak pulang. Hello. APA? Anakku kenapa? Baik, aku segera ke sana. Kamu jaga baik-baik cucuku. Xiao ya. Beberapa hal, kita tidak boleh ikut campur, anggap saja kamu buta. Ambil pelajaran. Ya, Xiao ya, lupakan saja. Kita cepat pergi, kalian melukai suamiku. Kau pikir bisa pergi dengan mudah? Tidak mungkin. Susia, kau gila? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku ingin kalian menghabiskan sisa hidup di penjara. Jelas-jelas ini perbuatan kalian. Belum tentu. Halo, ada orang yang memukul suami saya sampai terluka. Saya akan membuatnya tidak bisa keluar dari penjara seumur hidup. Siapa yang kamu maksud tidak boleh keluar dari penjara seumur hidup? Ibu Jiang Yi datang, bagus sekali. Ibu, akhirnya kamu datang. Mereka memukul Ai sampai terluka. Saya di sini mengawasi dalangnya. Orangnya adalah dia. Zhangya, APA, Yi. Ai baik-baik saja. Ibu jangan khawatir. Saya sudah menyuruh orang lain membawanya ke rumah sakit.
Harus ada cara. Dia tidak boleh selamat, kalau tidak. Saya akan hanker. Kamu yang melukai anak saya beritahu kamu. Jika ada sedikit saja masalah dengan anak saya akan membuat seluruh keluarga kamu membayarnya. Nyonya Jiang, bukan saya. Itu. Jangan pikir saya tidak tahu, kamu adalah teman dekat sia-sia. Teman yang tidak tahu malu, membuat cucu saya menangis setiap hari. Kenapa kamu memukul anak saya? Yang dipukul adalah orang yang tidak baik hati. HMPH, memang benar anak tikus bisa menggali lubang. Orang kecil tetap orang kecil, bau miskinnya terasa. Tidak heran setiap hari meminta-minta dari rumah kami. Nyonya Jiang, bicara harus ada buktinya. Mata mana yang melihat saya mengambil uang dari rumah kamu? HMPH, menghisap darah orang masih berani bicara. Hari ini kamu melukai anak saya. Saya kasih muka, anak saya bukan karena anak perempuan kamu. Orang miskin seperti kamu tidak pantas bicara. Jangan keterlaluan. Ayah, Kamu siapa? Berani-beraninya mengajari saya. apa yang kamu punya? Serang saya saja, jangan sentuh orang tua saya. Dan menantu perempuan yang kamu bela mati-matian ini adalah orang yang bekerja di desa saya. Apa Putri bangkrut? Semua itu hanya kebohongan untuk masuk ke keluarga kamu. Kamu benar-benar percaya? APA? Apa Putri bangkrut? Hanya kebohongan untuk masuk ke keluarga kamu. Kamu benar-benar percaya? Zhang Ya. Saya tahu kamu iri saya punya suami yang baik dan mertua yang baik. Tapi kamu membuat kebohongan seperti ini untuk memfitnah saya. Tidak ada gunanya. Apa itu grup Jiang yang terhormat? Bagaimana mungkin saya berbohong seperti ini? Saya pikir kamu hanya iri. Sia-sia hidup lebih baik dari kamu. Benarkah, Nyonya Jiang? Saya sarankan kamu pergi ke desa kami, cari tahu baik-baik. Di sana ada banyak barang bagus menantu perempuan kamu. Desa apa? Jangan ngawur di sini. Kamu membuat anak saya masuk rumah sakit. Saya tidak akan membiarkan kamu. Zhang Ya dengar tidak, cepat berlutut dan minta maaf. Nyonya Jiang, kamu bahkan tidak tahu latar belakang menantumu. Kamu begitu percaya padanya. Keluarga Jiang yang terhormat. Kenapa semua bodoh seperti babi? Kamu lengkeng. Kalau tidak percaya, kamu bisa cek. Sayang, mie ini enak banget. Lain kali kita kesini lagi ya. Mie. Sia-sia ini sirip ikan. Kamu belum pernah makan sirip ikan? Ah, tentu saja aku pernah, Bu. Aku hanya bercanda. Suka? Makan lebih banyak. Nyonya Jiang, yang palsu tidak akan jadi nyata, kan? Bu, jangan dengarkan orang ini ngomong sembarangan. Kamu juga tahu. Keluargaku sudah lama bangkrut, jadi aku tidak pernah pamer. Setelah aku menikah ke keluarga Jiang, aku belajar dari kamu. Hidup sederhana, kamu percaya padaku, anak baik kamu punya niat. Nyonya Jiang, kamu pikir baik-baik. Apakah Susia ini seperti anak orang kaya? Bahkan berani ngomong sembarangan di sini, lihat aku robek mulutmu. Lihat kamu yang garang itu. Aku tidak percaya Nyonya Jiang. Tidak punya penilaian yang baik. Aku tidak perlu kamu mengajari aku, tapi Susia. Memang kadang tidak seperti anak orang kaya. Tidak mungkin Nyonya Jiang. Kamu benar-benar percaya seorang istri orang kaya, mantan anak orang kaya, bisa dipermainkan oleh orang bodoh seperti aku. Aku tidak punya kemampuan sebesar itu. Oh ya Nyonya Jiang, mungkin kamu belum tahu. Asisten bos Jiang, Liu Feng. Juga dari desa kami, dialah yang melukai anakmu. Dia dan menantumu punya hubungan yang erat. APA? Zhang Ya. Xiao Xia, kamu datang. Kami menikah. Bagus sekali. Selamat untuk kalian. Susia, juluranmu. Ini anak pertama kamu dan Liu Feng. Kamu yakin mau menggugurkannya? Gugurkan, datangnya tidak tepat waktu. Susia sebelum menikah ke keluargamu. Sudah bukan pernikahan pertama, bahkan pernah keguguran. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya Susia. Berani tidak kamu cek? Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya Susia. Berani tidak kamu cek? Xiao, bagaimana menurutmu? Ibu, jangan dengarkan omongannya. Ibu lupa?
Saya sudah memberikan ibu seorang cucu laki-laki yang gemuk. Dia jelas-jelas tidak jujur. Time cow. Kau sudah menipu uang dan rumah. Sekarang, mau menipu mertua saya juga? Siapa yang menipu, kau sendiri tahu. Dia bicara dengan detail, sepertinya ini bukan bohong. Ya, berani macam-macam di depan saya, benar-benar mengkari mati. Sia-sia, kau jujur dan lurus, tidak takut diperiksa. Benar kan? Ibu, saya bersumpah, saya sama sekali tidak menipu ibu. Saya juga tidak menipu Ai. Periksa saja, saya tidak takut. Baik, siapapun itu yang berani mempermainkan keluarga Jiang, saya akan membuatnya membayar 1000 kali lipat. Segera periksa dengan jelas. Ya. Halo, Nyonya memerintahkan, periksa masa lalu ibu dari si kecil. Saya batasi 3 menit, serahkan hasilnya. Nyonya, semua sudah diatur. Baik, orang yang berbohong harus menanggung kemarahan seluruh keluarga Jiang. Zhang Ye, kau selesai. Sebenarnya kau segera berlutut dan minta maaf pada saya. Mungkin saya akan melihat hubungan kita sebelumnya dan membantumu meminta maaf. Mimpi. Barang palsu tetap palsu. Kau. Baik, saya mengerti. Nyonya, sudah ketahuan. Nyonya tidak pernah menikah dan tidak pernah keguguran. Bagaimana mungkin? Uang bisa membuat setan bekerja. Untung saya sudah mengatur semuanya. Jangan lupa apa yang saya minta. Zhangya, sekarang apa lagi yang mau kau katakan? Ibu, lihat dia, menggunakan cara-cara kotor seperti ini. Untuk memfitnah saya, menghina keluarga Jiang. Ibu pasti tidak boleh membiarkannya. Tentu saja. Dia membuat anak saya dirawat di rumah sakit. Hutang lama dan baru dihitung sekaligus. Ayo, tangkap dia. Jangan sentuh anak saya. Anak saya tidak salah. Susia memang dibesarkan di desa. Tentu saja kau membela anakmu. Nyonya Jiang, Susia pasti menggunakan cara-cara tertentu. Anakmu, Bos Jiang, kebetulan sedang di rumah sakit. Kamu bisa cek DNA anakmu dan cucumu. Dokter, bagaimana kondisi Bos Jiang? Kapan dia akan sadar? Tenang, untungnya pertolongan datang tepat waktu. Dia akan segera sadar. Bos Jiang, kamu sudah sadar. Bagus, tidak ada masalah besar, dia akan segera pulih. Terima kasih banyak, dokter. Dua orang brengsek ini, di kehidupan sebelumnya menghancurkan keluargaku. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Zhangya memang tidak mengecewakanku. Bos Jiang, kamu sudah tahu sejak awal. Tentu saja. Tapi aku masih ingin kamu menyelidiki sendiri masa lalu Susia dan Liu Feng. Selidiki dengan teliti, jangan lewatkan sedikit pun. Jangan biarkan apapun terlewat. Baik. Nyonya Jiang, Susia. Dia pasti menggunakan trik tertentu. Anakmu Bos Jiang kebetulan sedang di rumah sakit. Kamu bisa cek DNA anakmu dan cucumu. Jangan coba-coba memecah belah, anakku tidak ada masalah. Zhang Ye, kamu masih berharap pada Jiangi? Dia tidak akan banggan. Nyonya Jiang, kamu bisa memikirkannya baik-baik. Apakah cucumu benar-benar keturunan Jiang? Nenek ada di sini. Sebagai keturunan Jiang, bayi memang agak rewel, Bu. Ini karena sebelumnya, Zhangya selalu mengajakku keluar. Anak ini masih kecil,
pasti rewel jika jauh dari ibunya. Benar, waktu kecil Ai, selain tidak rewel, dia juga cukup manja padaku. Benar, ini sifat alami ayah dan anak. Kalau kamu yakin itu anak Jiangi, apa salahnya cek DNA? Jangan coba-coba memecah belah. Bu, meskipun anak masih kecil, tapi omongan orang bisa berbahaya. Jika dia nanti tahu, neneknya sendiri pernah meragukan identitasnya, dia pasti akan sangat sedih. Kamu benar, cucuku yang baik, bagaimana mungkin? Bukan keturunan asli Jiang, pasti dia terus-menerus memecah belah. Brengsek. Dulu menipu keluarga kami, mengambil begitu banyak uang. Hari ini kamu harus membayarnya. Kamu akan menyesal, Jiangi pasti sudah curiga. Tunggu saja sampai dia menemukan kebenaran. Saya pikir kamu yang akan menyesal, seharusnya tidak mengganggu keluarga Jiang. Ajari dia pelajaran yang baik. Sebarkan ke seluruh jaringan, ini adalah harga untuk membodohi saya. Zhang Ye, kamu sudah mati. Bos Jiang sudah menemukannya. Tapi sepertinya mereka sudah disuruh diam. Saya juga menyelidiki catatan transfer, baru menemukan petunjuk. Susia sebenarnya bukan putri yang bangkrut. Dia Dian Zhang Yilufeng. Tumbuh besar di desa yang sama, bahkan pernah menikah. Bajingan, berani sekali mereka. Bahkan, sebelum menikah dengan saya, Susia pernah keguguran. Siapkan mobil. Saya tidak akan membiarkan pasangan anjing ini lolos. Nyonya Zhang, saya mohon. Anak saya tidak bermaksud buruk, dia anak yang baik. Susia. Berapa banyak saya berhutang pada keluarga Anda? Keluarga kami akan menjual semua yang kami punya untuk melunasinya. Tolong bayarkan dia pergi. Kasihan sekali. Sayangnya, kamu punya anak seperti Zhanya. Asalkan dia berlutut dan memohon ampun, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkannya. Demi kenangan masa lalu, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkannya. Melakukan hal yang memalukan seperti ini. Harusnya dia berlutut. Ini kamu. Kamu masih tidak menyadari kenyataan. Zhanya, salahkan dirimu sendiri karena menghalangi jalanku. Ibu, kamu pernah bilang, kesalahan anak adalah kesalahan orang tua. Kalau begitu, karena Zhanya tidak mau, biarkan orang tuanya yang berlutut dan memohon ampun. Baiklah, kami akan berlutut. Kami akan berlutut. Ayah. Susia, kamu akan menerima balasannya. Kamu masih begitu sombong, saya akan segera memanggil wartawan untuk membeberkan semuanya. Buat kamu mati tanpa kuburan. Lepaskan kami. Kamu tidak berlutut, kami yang berlutut, kamu tidak bisa hanya diam melihat. Kami melihatmu menghancurkan masa depanmu. Ibu, kenapa kamu? Ibu, kenapa kamu? Cepat ambil obat jantung. Susia, berikan obat itu padaku. Ibu saya bisa mati kalau tidak minum obat. Apa hubungannya dengan saya? Apa yang harus kamu lakukan untuk memberiku obat? Kalau begitu, berlututlah di hadapanku. Baik, aku berlutut. Aku sudah berlutut. Berikan obatnya padaku. Kamu pikir ini sudah selesai? Susia, apalagi yang kamu inginkan? Aku ingin kamu berteriak keras-keras. Kamu adalah teman yang menghisap darah. Teman hitam hati, lalu mengaku. Kamu iri padaku karena aku menikah dengan keluarga kaya dan berulang kali menjebakku. Aku adalah teman hitam hati yang menghisap darah. Aku yang memfitnah Susia. Kenapa suaramu kecil? Tidak makan? Sepertinya kamu tidak terlalu ingin menyelamatkan ibumu.
Aku adalah teman hitam hati yang menghisap darah. Apakah kamu yang menjebakku? Ya, aku yang memfitnah Susia, aku yang memfitnahnya. Aku yang menyakitinya. Bisakah kamu memberiku obat sekarang? Tapi aku tidak terlalu ingin memberikannya. Jangan. Susia, kamu ini sedang membunuh. Zhangya, aku beritahu kamu, ini semua salahmu. Siapa yang menyuruh mereka punya anak seperti kamu? Jangan. Bos Jiang akan segera tiba. Dan Liu Feng sudah ditangkap. Sedang dibawa ke sana. Baik. Percepat. Baik. Ibu, aku tidak mau kamu menyelamatkanku. Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Jangan. Xiao Ya. Cepat, ibumu tidak akan bertahan lama. Cepat. Susia, Zhangya, ingat, jika ibumu mati, kamu adalah biang keladinya. Susia, apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskanku? Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan ibuku? Biar aku pikirkan dulu. Susia, Kalau begitu, sujudlah padaku sampai aku puas. Aku mohon selamatkan aku. Tidak cukup. Aku masih belum puas. Aku mohon, selamatkan ibuku. Hahaha. Zhangya, tadi kamu kan cukup tegas? Kenapa sekarang seperti anjing Kessel, merenjak-renjak? Semuanya, berhenti. NK, kamu baik-baik saja? Suamiku, aku sangat khawatir. Dasar wanita licik, kamu terus menipuku. Suamiku, apa yang terjadi? Ai, apa maksudmu? Ibu, kita semua telah ditipu. Apa itu putri bangkrut? Semua bohong. Dia pernah bercerai sebelumnya. Dan pernah keguguran. Suamiku, jangan dengarkan omongannya. Dia hanya iri karena aku menikah dengan baik. Aku sudah memeriksanya. Sia-sia tidak berbohong, yang berbohong adalah dia. Teman dekatnya yang berhati hitam. Jadi, kamu benar-benar licik. Kamu telah menipu seluruh keluarga kami. Semua ini sudah dia persiapkan sejak lama. Kalau bukan karena Pak Sao yang teliti, kita semua sudah tertipu. Hahaha, baiklah. Dasar wanita licik, aku sangat percaya padamu. Ibu, aku tahu aku salah. Aku hanya terlalu mencintai Ai. Jadi aku melakukan segalanya untuk menikah dengannya. Bicaramu lebih manis daripada nyanyian. Lalu kenapa? Setelah menikahiku, kamu masih selingkuh dengan Liu Feng? Dasar wanita licik. Sepertinya Jiangyi sudah menemukan semuanya. Wanita licik, hari penghakimanmu telah tiba. Liu Feng. Kamu berani sekali. Bos Jiang. Aku tahu aku salah. Pukuli dia dengan keras. Bos Jiang,
Aku tahu aku salah. Sudah, bawa dia keluar dan patahkan satu kakinya. Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Kakak, kakak, jangan bercanda, lepaskan kakakku. Setiap orang harus membayar harganya, selanjutnya giliranmu. Dengar? Ini akibatnya mengkhianatiku. Suamiku, aku salah. Aku seharusnya tidak menipumu. Sekarang tahu salah, sudah terlambat. Kamu dan wanita licik itu, pergilah ke neraka. Suamiku, aku mohon, demi anak kita. Maafkan aku kali ini, anak tidak bisa tanpa ibu. Yi. Cucu kita, nanti kalau bertanya, bagaimana? Benar, ibu benar. Anak tidak bisa tanpaku. Bagaimana kalau begini, demi cucu kita? Usir saja dia dari keluarga Jiang. Aku akan memberimu sejumlah uang. Buat kamu hidup sejahtera seumur hidup, yang harus kamu lakukan adalah menemui anak itu setahun sekali. Selama mereka masih mengakui anak itu, aku pasti bisa kembali. Baiklah, saya sesuaikan dengan Anda. Nyonya Jiang, Anda yakin? Itu anaknya Bos Jiang. Nyonya Jiang, Anda yakin? Itu anaknya Bos Jiang. Tidak tes DNA? Zhangya, aku sudah seperti ini. Kamu masih belum puas? Tentu saja aku tidak puas. Kamu harus membayar lebih mahal. Zhangya, maksudmu APA? Aku hanya ingin mengingatkanmu, karena setelah Susia menikah ke keluarga Jiang, dia selalu selingkuh. Siapa tahu anak itu siapa? Kamu ngawur. Sayang, aku bersumpah, anak ini pasti milikmu. Kamu sudah tahu ini sejak lama. Benar. Tapi aku sebelumnya tidak tahu. Liu Feng jadi asistenmu, jadi aku sarankan, kamu sebaiknya menyelidiki ini. Selidiki. Sayang, Bersalah, tidak berani lagi. bukan, Mama. Bukankah ini tidak baik untuk anak? Ini. Mama, urusan ini, dengarkan aku. Cari tahu secepat mungkin untukku. Baik. Susia, kalian berhutang padaku di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini. Aku akan membuat kalian membayar 2 kali lipat. Dokter, bos yang ingin tahu hasilnya secepat mungkin. Hasil pemeriksaan. Ternyata, bukan anakku. Kamu lihat sendiri. Kalian berdua, pasangan anjing ini. Berani beraninya menipu keluarga Jiang. Sayang, Mama, aku benar-benar tahu salah. Aku mohon. Berikan aku kesempatan lagi, bukankah kalian sangat menyukai bayi itu? Si orang anak haram pantas aku sukai? Karena ini bukan anak keluarga Jiang. Maka bawa pergi, tapi jangan biarkan pasangan anjing ini lolos. Tentu saja. Aku akan mengirim kamu dan Liu Feng ke rumah sakit jiwa. Buat kalian di kehidupan selanjutnya. Tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Jangan, suamiku, aku tidak mau. Zhangya, kamu telah menghancurkan hidupku. Tunggu aku keluar, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan nyaman. Bicara setelah kamu bisa keluar. Lepaskan aku adalah istri dari grup Jiang. Lepaskan aku. Suamiku, aku telah menemanimu begitu lama, suamiku.
Maaf, sebelumnya aku salah paham padamu. Ini ada 8 juta, sebagai kompensasiku untukmu. Kamu bisa kembali ke perusahaan kapan saja, gaji 2 kali lipat, naik 2 tingkat. Ceknya aku terima, tapi perusahaan tidak akan aku kembali. Aku akan pulang dengan baik, menemani orang tuaku. Mereka telah berkorban terlalu banyak untukku. Baiklah, itu juga baik. Ayah, ibu, kita pulang. Baiklah, pulang. Aku adalah istri direktur, aku adalah orang yang berada di atas. Camarilla. Semua ini adalah kesalahanmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, wanita sialan. Makan lebih banyak daging. Aku dengar. Di rumah sakit jiwa sana, Liu Feng mencekik Susia sampai mati. Susia juga membunuh Liu Feng. Ayah, itu akibat perbuatan mereka sendiri, tidak ada hubungannya dengan keluarga kita, makanlah. Benar, benar, tidak ada hubungannya. Ayo Xiaoya, makan lebih banyak. Untungnya ada kesempatan kedua, aku bisa mempertahankan keluargaku. Adapun Susia dan Liu Feng. Kejahatan mendapat balasan yang setimpal.